Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Entah kapanpun ya teman-teman membuka video ini. Oke, selamat jumpa kembali ya pada video pembelajaran. Setelah 3 minggu kita tidak bertemu karena ada ujian tengah semester ya. Oh iya, gimana teman-teman UTS-nya kemarin? Insya Allah pada lancar ya. Ya, walaupun namanya online, pasti kendala utamanya yaitu adalah jaringan. Sebenarnya soalnya mudah-mudah ya, tetapi memang musuh utama kita yaitu jaringan atau sinyal memang menjadi kendala utama dari evaluasi kita pada UTS kemarin ya. Tapi sinyal itu kan bukan salah satu dari kuasa kita. Jadi mohon maaf sekali kalau kita tidak bisa membantu untuk masalah itu. Tetapi kita berusaha untuk menghimbau ke teman-teman siapapun kemarin yang bertanya, Mas, Mbak, kalau saya saat ngerjain tiba-tiba close sendiri gitu, itu mohon maaf sekali ya. Kita tidak bisa memperbaiki jaringan atau sinyal. Yang bisa kita lakukan yaitu menghimbau kepada teman-teman untuk mengerjakan ulang, yaitu dengan berganti akun seperti itu ya. Jadi mohon maaf sekali teman-teman kalau masih ada banyak kendala di UTS kemarin, tapi insya Allah mendapatkan nilai yang maksimal gitu ya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang sumber daya manusia, pedoman wawancara, peringatan, dan pemberhentian karyawan. Partikel manajemen 1. Oke, lanjut. Nah, yang pertama, wawancara. Apa sih itu wawancara? Wawancara merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi yang tepat dari narasumber yang terpercaya. Wawancara dilakukan dengan cara penyampaian sejumlah pertanyaan dari pewawancara kepada narasumber. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang wawancara pemberhentian karyawan. Tetapi sebelum itu kita mengetahui dulu ada dua wawancara. Yang pertama ada wawancara kerja. Wawancara kerja atau job interview merupakan tahapan yang harus dilalui oleh mereka yang sedang mencari pekerjaan atau mendapat pekerjaan baru. Nah, ini biasanya diseleksi awal ya. Jadi sebelum karyawan itu masih menjadi calon, belum menjadi karyawan, itu akan melakukan seleksi awal, yaitu salah satunya dengan wawancara yang dilakukan oleh HRD. Selanjutnya ada wawancara pemberhentian. Nah, di sini kita akan belajar mengenai ini. Apa sih itu wawancara pemberhentian? Wawancara pemberhentian merupakan wawancara terakhir yang harus dilalui karyawan dalam proses PHK. Tujuannya untuk mencari alasan mengapa tenaga kerja meninggalkan perusahaan. Oke, lanjut. Pedoman dalam wawancara pemberhentian. Langkah pertama yaitu yang nomor 1, menjadwalkan pertemuan pada hari tertentu. Itu jelas ya teman-teman. Yang kedua, pastikan bahwa pegawai atau karyawan dapat hadir pada hari yang telah ditentukan. Yang ketiga, jangan sekali-sekali memberitahu pegawai melalui telepon tentang wawancara peringatan atau pemberhentian kerja. Yang keempat, persiapkan surat persetujuan pegawai, arsip personalia, pengumuman pemberhentian yang berasal dari internal atau eksternal. Yang keempat, siapkan nomor-nomor telepon penting untuk keperluan medis atau keamanan. Ini untuk berjaga-jaga apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Seperti itu ya teman-teman. Itu langkah pertama. Lalu, next kita ada langkah kedua. Langkah kedua yaitu langsung pada inti persoalan, jangan basa-basi seperti membicarakan keadaan, cuaca, atau omong kosong lain. Segeralah setelah pegawai memasuki ruang pertemuan, Anda berikan kesempatan baginya untuk bersikap tenang dan selanjutnya sampaikan keputusan.
Yang ketiga, yaitu yang pertama, nomor 1, jelaskan situasinya. Jelaskan dengan singkat perihal mengapa si pegawai diberhentikan. Yang kedua, jangan sekali-kali menyerang pegawai secara pribadi dengan mengatakan hal-hal seperti ini. Contohnya, tingkat produksi Anda tidak mencapai standar. Lalu yang ketiga, tekankan juga bahwa keputusan adalah final dan tidak dapat ditarik kembali. Langkah yang keempat, simak. Penting untuk mewujudkan wawancara sehingga pegawai mau berbicara dengan leluasa dan bersikap nalar tentang alasan-alasan pemberhentian dan tunjangan yang akan diterima, termasuk pesangon. Langkah kelima, bicarakan paket pesangon. Selanjutnya, tinjau seluruh paket pesangon dengan seksama. Jangan sekali-sekali dikemukakan janji-janji atau adanya tunjangan di luar paket yang disediakan. Pemberhentian itu hendaknya selesai begitu orang yang bersangkutan beranjak meninggalkan kantor Anda. Jangan sampai masalah pemberhentian ini berbuntut panjang ya di kemudian hari. Jadi harus benar-benar diselesaikan pada saat itu juga. Oke, kemudian langkah yang keenam, yaitu identifikasi masalah selanjutnya. Pegawai yang diberhentikan boleh jadi bingung dan tidak mengetahui tentang apa yang akan dilakukan selanjutnya. Anda perlu menjelaskan tentang kemana ia pergi setelah meninggalkan kantor Anda dan ingatkan orang itu tentang orang yang dapat dihubunginya di perusahaan berkenan dengan pertanyaan-pertanyaan sekitar paket, dukungan, atau rekomendasi. Oke, hanya itu saja ya. Ada langkah 1 sampai ke 6, pedoman wawancara peringatan dan pemberhentian karyawan ya. Oke, selanjutnya teman-teman diminta untuk mengerjakan kasus. Temanya yaitu jangan campuri urusan saya pada buku 1, Praktikum Manajemen 1 halaman 15. Oke, jadi begitu saja ya teman-teman. Silakan dipahami dengan cara membaca bukunya, lalu dikerjakan kasusnya. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.